Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya Tanduran Bekarangan. Ini saya kembali lagi ke tanaman serai ya. Tanaman serai ini kemarin coba saya selamatkan dengan air jakaba beberapa bulan yang lalu ya. Kalau untuk bulan apa, terus terang saya emang kelupaan ya. Kalau suruh ngecek lagi buka file saya itu nanti terlalu lama ya, karena saya hanya memiliki sedikit waktu untuk membuat video, untuk mengisi suara. Jadinya untuk kembali lagi untuk mengingatkan itu kok sepertinya susah. Silakan nanti sobat tanduran yang mengecek sendiri ya. Kira-kira sudah beberapa bulan yang lalu. Ini kemarin sudah saya coba selamatkan, tetapi kok hasilnya berbeda ya. Maksud saya kok berbeda, ini merupakan indukan dari yang di pekarangan baru. Yang indukan di pekarangan baru itu kecil-kecil ya, kok yang ini kok tingginya itu cukup luar biasa ya. Dan saya kira ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhannya. Tetapi kalau saya lihat sekilas itu kok anakannya kecil-kecil ya. Ini coba saya ambil satu ya. Dan ini ternyata tidak begitu terawat. Dan memang betul ya, ini tidak ada pemberian pupuk sama sekali. Hanya memanfaatkan pupuk yang ada di dalam polybag itu, yaitu pupuk dari sisa-sisa tanaman saya yang sebelumnya di polybag ya. Ada yang sisa dari kangkung, ada juga yang dari tomat, dan lain sebagainya. Untuk dari media polybag itu, coba ini saya bersihkan dan akan saya cabut ya. Kenapa kok saya cabut? Saya sudah menjelaskan di video saya yang lalu, saya itu mau menanam serai di pekarangan dan saya kehabisan bibit ya. Dan makanya ini kok lihat ini tidak begitu terawat, makanya coba saya tanyakan di orang rumah, katanya tidak apa-apa ya Kak, mau saya bawa. Cukup meninggalkan beberapa polybag saja. Nanti di akhir video saya perlihatkan. Untuk sementara ini coba saya cabut ya. Ternyata agak susah. Ini saya cabut tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ini cukup saya gunakan tangan saja untuk mengambil akarnya. Karena saya lihat kan ini tidak begitu rimbun ya, tidak begitu banyak anakannya, jadinya saya cukup cabut dengan tangan saja. Tidak perlu membongkar dari isi tanah yang di dalam polybag. Karena nanti saya repot sendiri ya, harus memasukkan lagi ke dalam polybag dan seterusnya seperti itu. Makanya ini coba saya ambil dulu. Ternyata bisa ya saya ambil dengan tangan seperti ini. Dan terus terang saya sangat suka ya tanah yang ada di polybag ini. Kalau dilihat sekilas di kamera itu terlihat hitam ya. Mungkin ini banyak beberapa sobat-sobat tanduran yang menanyakan kok bisa dapat tanah hitam. Silahkan dicek di video saya di media tanam ya. Ini setelah beberapa bulan tanahnya seperti ini. Dan setelah saya cek ini saya agak puas ya dengan hasilnya seperti ini. Kenapa kok puas? Ini sangat berbeda sekali dengan serai yang kemarin saya coba uji coba di pekarangan baru untuk saya perbanyak ya. Dan ini ternyata tingginya ini satu, satu tangan satu, dua, tiga tangan saya ya. Tiga tangan saya. Kalau kilan ya satu, dua kilan ya. Itu tangan saya. Jadi tidak bisa buat patokan ya kira-kira tingginya berapa, karena saya tidak membawa alat bantu untuk menghitung ya, baik meteran maupun penggaris. Yang jelas ini sangat super ya. Padahal ini sebenarnya indukannya sama dengan yang ada di bakaran baru, bedanya mungkin karena nutrisi yang diserap ya. Kalau di bakaran baru kan memang nutrisinya kurang sekali ya, baik yang ada di bawah maupun di atas. Karena yang di atas itu hanya saya berikan beberapa kali dari spray dari vegetatif ya, tonic vegetatif. Walaupun saya rutin ya 2 hari sekali, tetapi kok hasilnya masih kurang maksimal. Berbeda dengan yang ini ya, ternyata media tanam itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari serai ini. Dan di serai yang ini saya pun juga mendapatkan sebuah ilmu baru ya, yang akan saya berikan kepada sobat-sobat tanduran. Coba saya ambil lagi yang lain ya. Saya ambil lagi, kenapa kok serai ini sudah hitungan berbulan-bulan ya, yang jelas lebih dari 1 bulan. Itu kok tidak kunjung ada anakan baru, tetapi hanya tumbuh ke atas ya. Itu karena serai ini tuh saya taruh di bawah dari atap rumah atau di emperan dari pinggir rumah ya, yang atasnya itu tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Dan kebetulan hujan, kalau hujan itu di bagian bawah polybag itu pasti terendam air yang cukup banyak.
Ini juga sama ya, ini dua kilan atau 3 kali tangan saya. Saya lanjutkan, kalau hujan deras di bagian bawah polybag itu pasti tersimpan atau muncul air ya, muncul air sehingga dari media tanam ini tuh seolah-olah basah ya, seolah-olah basah menjadikan tanaman serai ini kelebihan air. Atau itu ya yang membuat tanaman serai ini menjulang tinggi. Karena yang diserap itu adalah air hujan ya, air bekas air hujan. Kenapa kok bisa menyebabkan seperti ini? Coba sobat-sobat tanduran diamati ya. Ketika habis musim kemarau dan memasuki musim hujan, selang beberapa minggu hujan terus-menerus, apa yang terjadi pada tanaman sobat-sobat tanduran semua? Pasti yang minimal satu ya, tumbuh daun yang baru. Yang kedua, kalau tanaman itu ada bunganya, pasti bunganya rontok. Kenapa bisa rontok? Itu pasti salah satunya adalah kelebihan dari unsur N. Makanya menjadi seperti itu. Dan untuk tanah yang ini, media polybag ini sangat bagus sekali ya. Tadi saya malah kelupaan mereview dari tanah ini. Dan rata-rata semua tanah itu sama. Sambil saya lanjutkan untuk mengambilnya, saya skip dulu untuk videonya ya. Dan hasilnya seperti ini. Saya dapat 20 dari tanaman serai yang siap saya pindah tanamkan di bakaran baru. Nanti coba saya buatkan video lagi ketika saya menanam di polybag ya, sebelum saya tanam di lahan. Karena memang terus terang lahannya belum siap. Nanti coba saya olah dulu lahannya. Ini mendapat 20 salon yang bisa saya tanam. Saya lanjutkan kembali. Ketika unsur N itu tinggi, maka menyebabkan daun atau tunas baru itu pasti keluar. Yang kedua, kalau ada bunga pasti bunganya rontok. Itulah yang terjadi kendala ketika di musim hujan. Dan kemungkinan besar serai ini menjulang tinggi karena kebanyakan dapat unsur N. Dan yang saya herankan, ternyata yang rimbun atau yang banyak itu tidak terlalu tinggi ya, berbeda yang ini isinya bijian. Dan ini banyak sekali yang mati seperti ini ya, hanya keluar sedikit akarnya. Ini kemungkinan besar karena kebanyakan air yang diserap, makanya jadi tanamannya seperti itu. Sekarang airnya di sebelah sini sudah bersih dan saya sisakan ini tadi bekas potongan-potongannya siap kita timbun ya, menjadikan pupuk kompos. Dan itu sisanya saya beri 3 polybag yang saya taruh di bawah sinar matahari ya. Siapa tahu nanti bisa tumbuh. Oke, inilah hasilnya menjadi 20 batang serai, dan nanti sisanya yang 3 yang tadi yang tidak ada akarnya atau akarnya sangat sedikit sekali, nanti coba saya pikirkan ya, mau saya tanam atau masuk di wajan atau menjadi bumbu dapur. Inilah hasil pengalaman saya tentang tanaman serai. Nanti silahkan sobat-sobat tanduran menjadi pembelajaran bersama ya, baik buat saya maupun sobat-sobat tanduran semua. Oke, nanti saya lanjutkan videonya di lain kesempatan. Saya akhiri, salam tanduran. Tanduran subur, petani makmur.